Ya nahan dada yang Yan kenapa semakin singkatku dulu tidak sebesar ini. Ku mancing sekali melihat tangannya ke bawah. Pelan-pelan Yan berusaha menahan desanya. Yan tersenyum tipis menatap ekspresi wajah gadis di bawahnya. Kenapa dia semakin menggoda batinnya, kemudian bangun untuk melepas kancing kemejanya. Mata Yan segera melebar lalu manggilin pelan. Yan, stop, sebaiknya kau jangan berbuat yang tidak. Kali ini kau tidak bisa menolakku, Yan. Kau tahu akibatnya jika melakukan. Gumanjin dan kini tangannya beralih pada Yan. Jangan, aku tidak enak badan. Aku tidak mau melakukan itu dulu, ucap Yan pelan sembari menahan tangan pria itu yang ingin melepas. Gajana, aku cukup diam saja. Aku yang akan bergerak dan membuatmu ke rayu Yan. Namun Yan tetap menolaknya. Jangan, Jen, kau boleh. Tapi aku mohon jangan lakukan hal itu. Jen menghela nafas panjang. Kalau kau selalu saja mengeluarkan kata-kata itu saat aku ingin melakukannya. Kau tahu alasan aku selingkuh dengan Nabi. Bukan karena aku suka padanya, tapi karena dia lebih bisa. Jen tersenyum tipis lalu mengetuk wajah cantik gadis itu. Tidak semua, aku juga pilih-pilih dan menurutku kau yang paling tepat. Sekarang lakukan tugasmu. Ia nyadar dia tahu pasti Jen sangat kaget mengetahui dirinya sudah tidak lagi karena sama pacaran dulu yang tak pernah mau, dan sekarang tiba-tiba pria itu mengetahuinya sudah tidak perawan lagi. Siapa pria itu? Kuman Jen pelan. Sekarang di mana pria itu? Kenapa dia tidak datang saat kau kesulitan? Seru Jen setengah kesal. Itu berarti pria itu hanya tahu keluar Yen, tapi Jen tidak tahu siapa yang telah melakukan. Jen merasa kasar karena Yen hanya diam saja. Moodnya pun hilang seketika langsung beranjak dari atas. Yen, dia kembali memakai pakainya dengan gerakan kesal. Dia merasa marah dan kecewa karena Yen dengan mudahnya memberikan pada pria yang baru dikenalnya, sedangkan Yen terlalu menolaknya. Padahal mereka dulu sudah saling mengenal dan berpacaran cukup lama. Kau benar-benar gadis paling bodoh yang pernah aku temui. Kuman Jen pelan lalu beranjak pergi dari kamar Yen dan menutup pintunya dengan bantingan keras. Yuna tidak berani menyapa Jen dan membiarkannya berlalu begitu saja menuju pintu keluar. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencari gara-gara dengan pria itu. Setelah Jen sudah benar-benar pergi, Yuna langsung mematikan televisinya lalu bergegas menghampiri Yen ke kamarnya. Yuna buka pintu kamar dan mendapati Yen sedang duduk termenung di pinggir tempat tidur. Yen, panggilnya langsung mendekati gadis itu. Yen hanya diam dan menunduk dalam. Yan kemudian memanggil yang pelan. Tidak Yuna, dia tidak menyakitiku. Dia marah karena aku menolaknya untuk berhubungan. Jawab Yan sedikit berbohong. Dia juga tidak ingin Yuna tahu tentang masalah ini. Ternyata yang tidak perawan lagi dan dengan mudahnya memberikan mahkotanya pada pria yang baru dia kenal. Yuna juga pasti akan marah dan menyebutnya gadis paling bodoh yang pernah dia kenal. Yuna menghela nafas lega. Pikir Jin telah menyakitimu. Barusan wajahnya terlihat sangat kecewa. Di mana dia sekarang? Dia sudah langsung pulang. Baguslah dia tidak menginap di sini. Dia sangat menyebalkan. Aku tidak menyukainya. Dan jika dia berani menyebarkan rahasiamu, aku tidak akan tinggal diam.
Baru saja Yuna berkata seperti itu, tiba-tiba saja Yan kembali merasa mual dan langsung ingin muntah. Gadis itu pun loncat berlari menuju kamar mandi. Yan, gue Jana, tanya Yuna menatap punggung gadis itu. Dia pun memutuskan untuk mengikuti Yan ke kamar mandi. Yan, gue Jana, tanya Yuna menatap punggung gadis itu. Dia pun memutuskan untuk mengikuti Yan ke kamar mandi. Sampai di sana, sahabatnya itu masih terus muntah-muntah di wastafel. Yuna pun mengusap-usap punggung sahabatnya. Mama, kamu lagi ya? Padahal kita baru saja selesai makan malam, kumannya. Ian masih terus mengeluarkan cairan kuning dari dalam mulutnya. Sepertinya kita ke dokter saja ya, takutnya mamamu akan bertambah parah, usul Yuna. Ian menggerang pelan lalu membasuh bibirnya dengan air. Tidak usah Yuna, ke dokter juga membutuhkan uang kan. Besok aku akan membeli obat mahal di apotek. Kau tidak perlu khawatir, jelasnya pelan. Yuna mengangguk, baiklah aku akan tidur di kamar sebelah saja agar kau tidak terganggu. Jika kau perlu sesuatu, cepat panggil aku. Ian tersenyum dan mengangguk, siap kau mau Yuna. Siapnya pelan lalu kembali menuju ke kamarnya. Jari-jarinya mengetik kunci pintu yang tak biasa, yaitu tentang gejala yang dirasakan saat sedang mengandung. Entah kenapa hatinya mengatakan jika sekarang dia sedang tidak mah. Karena Ian mengkerut dari tatapannya menjadi tajam ketika membaca sebuah tulisan yang ada di sana dengan teliti. Suara akan mengalami gejala pada umumnya seperti mual, sedikit pusing, cepat lelah, dan badan terasa agak lemas. Setelah baca semua itu, entah kenapa Ian merasa takut jika dirinya sedang hamil. Apalagi dia pernah melakukan itu beberapa kali dengan Taeyong. Bagaimana ini? Jika dia benar-benar hamil dalam keadaan seperti ini, itu pasti sangat berat. Ian dan Yuna berhenti sebentar di depan sebuah apotek. Kau tunggu di sini saja ya, ucap Yuna menahan. Gadis itu mengangguk, baiklah jangan lama-lama. Ian membalas anggukan temannya dan bergegas memasuki apotek itu. Dalam Ian langsung menghampiri seorang wanita yang ada di sana dan membeli obat mah. Gadis itu menoleh sebentar karena Yuna yang berdiri di luar sana. Ian pun kembali berucap pada wanita itu, kali ini dengan sedikit berisik. Cuma aku juga ingin membeli alat tes kehamilan, ucapnya pelan. Oh jauh, baiklah. Wanita itu kembali menghadap ke belakang. Yuna menoleh ketika sahabatnya sudah datang. Ian mengangguk sembari tersenyum tipis. Sudah, jawabnya sembari menunjukkan obat mah di tangannya. Jangan lupa obatnya diminum ke gajah, kita langsung kampus. Mereka pun berjalan kaki menuju ke universitas yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak heran Yuna takjub karena selama duduk di bangku sekolah yang gak kuliah, gadis itu tidak pernah berjalan kaki dan selalu diantar jemput oleh mobil. Merasa omongannya tak dihiraukan, Yuna pun menoleh dan menatap Ian. Wajahnya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Kenapa kau cuy Ian? Ian sedikit tersadar. Tidak apa-apa Yuna. Mata Yuna mulai menyipit karena Ian. Jangan bohong, aku sangat mengenalmu. Aku bisa tahu ada sesuatu yang kau pikirkan hanya dengan melihat raut wajahmu. Ian langsung tersenyum tipis. Memangnya sekarang wajahmu kenapa? Aku hanya menundukkan keluargaku. Itu saja Yuna. Yuna lalu merangkul bahu sahabatnya. Jika kau rindu dengan mereka, kau cukup berdoa. Doakan mereka agar mendapat tempat yang layak di sana dan memohonlah agar mereka juga melindungimu dari sana. Ian terus melihat dia memang sangat beruntung memiliki satu orang sahabat seperti Yuna, tapi dia juga merasa bersalah pada gadis itu karena masih ada sesuatu yang dia sembunyikan dari Yuna.
kau lihat saja, baru saja kemarin pria itu merayumu, sekarang dia malah sedang bersama gadis lain. Yan juga melihat Jin sedang bersama gadis lain, tapi dia tidak terlalu peduli Jin dengan gadis manapun, itu adalah urusannya. Saudara, jangan hiraukan, dia memang seperti itu. Aku malah senang Jin tidak menggangguku lagi. Yuna dan Yan berjalan melewati Jin yang sedang ngobrol dengan gadis itu. Setelah keduanya lewat, Jin pun menoleh dan menatap lekat punggung Yan yang mulai menjauh. Jin yakin Yan pasti tak cemburu dikit pun padamu saat melihatnya bersama gadis lain, karena gadis itu tidak akan mencintainya. Dimanapun pria itu sekarang anda Jin tahu kebenarannya, mungkin dia akan mengajar pria itu karena telah mengambil sesuatu dari Yan. Setelah kelas pertama selesai, Yuna mengajak Yan untuk pergi ke kantin, namun Yan meminta izin lebih dulu ke toilet dan akan menyusulnya ke kantin nanti. Sampainya di toilet, Yan langsung menampung urinnya pada sebuah wadah kecil yang sudah disiapkan dari rumah. Yan langsung berdebar-debar saat mencelupkannya. Lalu menunggu beberapa menit sampai akhirnya keluar. Yan menatap benda itu tanpa berkedip, pandangan air juga langsung membendung di air matanya ketika melihat dua garis merah yang tertera di sana. Yan memegangi perutnya, dia sedang mengandung anak dari pria itu. Pria yang seumur hidupnya tidak ingin dia lihat wajahnya sedikit pun. Bagaimana ini, apa sebaiknya dia mampu mengusiakan uangnya masih muda. Yan terus melamun di dalam toilet sembari memikirkan jalan untuk keluar dari masalahnya ini. Dia benar-benar tidak sanggup jika harus melewati semua ini sendirian. Ia langsung mensapu air matanya. Dia lupa sudah berapa lama dia duduk di sini hingga Yuna mengiriminya pesan. Gadis itu pun memasukkan anak tes ke dalam sakunya dan bersiap-siap keluar dari toilet. Dan saat membuka pintu toilet, dia tak sengaja bertemu dengan Nabi yang sedang mencuci tangannya di wastafel. Dia pun langsung memasang wajah adiknya ketika melihat Nabi yang menyebalkan itu. Yan menghela nafas panjang. Dia malas untuk meladeni Nabi. Sekarang moodnya benar-benar tidak baik. Yan pun memilih pergi saja. Namun Nabi tiba-tiba menghadang langkahnya. Minggir, ada sisian tajam. Anbi masih terhenti. Aku suka melihat matamu sebab itu, sindirnya. Yan memutar bola matanya dan langsung menabrak bahu Anbi yang kebetulan tinggal di sisi lebih pendek dari Yan. Dengan mudahnya Anbi terdorong dan sedikit meringis. Setelah selesai cuci tangan, Anbi mengambil tisu untuk mengeringkan tangannya. Saat akan membuang bekas tisu itu ke toilet, dia melihat ke bawah dan tanpa sadar matanya menangkap sebuah benda kecil yang tak asing tergeletak begitu saja di lantai. Kadang Anbi mengkeruda langsung mengambil benda itu. Matanya menatap lekat garis yang tertera di sana. Ambil pikiran Anbi langsung teruji pada Yen karena gadis itulah yang terakhir kali keluar dari toilet. Kalau suci pada habiskan sebelum dingin. Jika sudah dingin, cita rasanya akan berkurang. Yen mengangguk mau Yuna ucapnya dan langsung menyendok serta mencium aroma buahnya. Baru saja akan mencicipi satu sendok, Yen kembali merasa mual. Gadis langsung menutup mulutnya. Astaga, kenapa dia harus merasa mual sekarang? Padahal tadi di toilet
Suara seorang terdengar dalam hati Anda. Yuna langsung menoleh bersamaan, matanya sedikit melebar saat melihat Anbi ada di dekat mereka sembari memegang sebuah benda kecil di tangannya. Yuna sebenarnya tahu sedang hamil kan? Seru Anbi lantang, membuat orang-orang di area kantin cukup ramai mendengar ucapannya itu. Yuna langsung melihat ke arah Yen. Itu bukan milikmu kan? Serunya setengah berteriak, dan Yuna memperhatikan jika ucapan Anbi itu salah besar. Namun kenyataannya Yen hanya terdiam dan tidak berani menatap wajah Yuna. Sepertinya benda itu terjatuh ketika dia menabrak bahu Anbi tadi. Yuna pasti marah dan sangat kecewa padanya. Yan jawab, kenapa kau diam saja? Biasanya kau selalu membalas ucapan Anbi kan? Lalu kenapa kau sekarang hanya diam? Itu karena kali ini ucapanku benar, dia sedang hamil dan tidak sengaja menjatuhkan hal atas kehamilannya. Kau selalu membuatku gadis murahan. Sekarang siapa yang sebenarnya yang murahan? Yan pelan menatap gadis itu dan akhir yang mengangguk pelan, matanya mulai memerah dan berkaca-kaca. Semua yang ada di sana kaget sekaligus tak menyangka dengan apa yang mereka lihat selama ini. Siapa pria itu? Berhubungan dengan kenangan air yang sudah membantung di pelupuk mata. Yan kembali terdiam, tidak mungkin dia memberitahu siapa pria itu. Yuna bisa pingsan jika mendengar namanya. Selain itu, orang-orang di sini pasti akan menyebutnya gadis murahan dan bodoh. Siapa Yan? Kau bingung ya siapa aja dari kandunganmu? Itu kan saking banyaknya pria yang berhubungan denganmu. Tebak Yanti. Cepat jawab Yan, jangan diam terus. Sebentar Yuna dia tidak ingin mendengar ucapan Nabi yang membuat Yana semakin terlihat buruk. Yuna kalian kaku sembari menatap punggung gadis itu yang sudah mulai menjauh. Yan pun hendak menyusul Yuna, namun Anbel lagi-lagi menghalangi langkahnya. Menurutnya ini adalah kesempatan emas untuk mempermalukan Yan sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari Yan. Kau mau kemana? Jawab dulu pertanyaanku. Ya setidaknya agar orang-orang di sini tahu siapa pria itu, agar kau tidak dicap gadis buruk karena tidak bisa membuat pria yang menjadi ayah dari kandunganmu itu. Tapi pasti kau tidak perlu tahu. Paman Yen. Jadi melihat ada yang ramai-ramai di kantin. Ada apa ini? Tanya pada salah satu mahasiswa. Oh itu yang ketahuan hamil, tapi dia tidak bisa menyebutkan nama pria yang mengambilnya. Untuk apa dia menyebutkan nama pria itu? Biarlah itu menjadi urusannya, itu adalah privasi. Ya, tapi kau tahu sendiri kan sifat pada gadis di kampus kita. Mereka semua ingin tahu, tapi Yan tetap tidak mau menyebut nama pria itu. Apa mungkin karena pria itu tidak mau bertanggung jawab, makanya Yan tidak bisa menyebut namanya. Sekarang sudah bukan privasi lagi karena kami semua sudah tahu kau hamil, ucap Nabi kekeh. Jika kau tetap tidak bisa menyebut namanya, berarti memang benar kau kebingungan. Saking banyaknya pria yang berhubungan denganmu. Tiba-tiba seorang pria tinggi berdiri di tengah-tengah Yan dan Anbi. Pria itu langsung menggenggam tangan Yan, kemudian menoleh ke arah Anbi. Akulah pria itu, aku ayah dari anak dalam kandungannya. Mata Anbi sontak membulat sempurna, mulutnya tak bisa berucap sepatah kata pun ketika menatap pria tinggi di hadapannya. Kau tidak tahu siapa pria itu kan, jadi sebaiknya kau berhenti bertanya seenaknya tentang privasi orang lain, ucap Jin datar lalu menarik tangan Yan pergi dari tempat itu.
dengan mulutnya menganga Andin menatap langkah keduanya menjauh dari area kantin. Dia mengandung anak Chen. Lagi-lagi Andin merasa dikalahkan oleh Ian karena Ian mengandung anak dari istri yang sangat dicintai Andin.